Alam semesta tidak memiliki pusat perhatian. Ia membentang tanpa penonton, tanpa keharusan untuk dipahami juga. Tidak ada panggung, tidak ada sorotan, tidak ada kebutuhan untuk mengesankan siapapun. Ruang dan waktu mengalir dengan caranya sendiri, jauh bahkan sebelum manusia ada, dan akan terus berlanjut lama setelah nama kita mungkin telah terlupakan. Namun manusia, dengan rasa ingin tahunya yang tidak pernah benar-benar tenang, memilih untuk menatap ke atas. Di tengah keterbatasan usia dan ukuran, kita mengarahkan pandangan ke langit malam dan bertanya, seberapa besar alam semesta ini? Pertanyaan ini lahir bukan dari kesombongan, melainkan dari keheningan, dari dorongan halus untuk memahami tempat kita di antara berbagai bintang. Jawaban atas pertanyaan ini bukan sekedar deretan angka, satuan jarak, atau nama ilmiah yang sulit untuk diucapkan. Ia adalah kisah tentang batas, batas penglihatan, batas teknologi, dan batas pemahaman manusia yang terus bergeser. Setiap penemuan baru bukan menutup pertanyaan lama, melainkan membuka pintu yang lebih luas menuju ketidaktahuan berikutnya. Cahaya yang kita tangkap dari langit bukanlah cahaya masa kini. Ia adalah pesan dari masa lalu, menempuh jarak miliaran tahun, melintasi ruang hampa, medan gravitasi, dan ekspansi kosmik sebelum akhirnya menyentuh mata dan instrumen teknologi manusia. Dengan melihat ke atas langit, manusia sejatinya sedang membaca sejarah alam semesta ini, halaman demi halaman, yang ditulis jauh sebelum peradaban pertama muncul di planet kita. Dalam proses itulah, pemahaman manusia terus bertumbuh, tidak dengan lompatan besar, melainkan melalui berbagai langkah kecil yang penuh keraguan, koreksi, dan penemuan ulang. Alam semesta tidak pernah berubah untuk menyesuaikan diri dengan kita. Justru kitalah yang perlahan belajar menyesuaikan pemahaman kita dengan luasnya kenyataan kosmik yang ada. Di luar tata surya kita, alam semesta menyimpan berbagai planet yang ukurannya melampaui bayangan kita tentang dunia. Sejak penemuan eksoplanet pada akhir abad ke-20, para astronom menyadari bahwa planet tidak selalu hadir dalam ukuran dan bentuk yang kita kenal dari lingkungan matahari. Ada sebuah planet yang begitu besar hingga definisi planet itu sendiri terasa goyah. Hingga pengamatan dan publikasi ilmiah yang tersedia sampai tahun 2026, salah satu kandidat planet terbesar yang pernah terdeteksi adalah ROX 42Bb. Planet ini mengorbit sebuah bintang muda di wilayah pembentukan bintang bernama Rho Ophiuchi, sekitar 400 tahun cahaya dari bumi. Lingkungannya masih panas dan dinamis, sebuah tempat di mana planet dan bintang lahir hampir bersamaan sebelum struktur akhirnya menetap di sana. ROX 42Bb bukan sekedar besar dalam ukuran, tetapi juga dalam makna ilmiahnya. Masanya diperkirakan mencapai 9 hingga 10 kali massa Jupiter, mendekati batas atas sebuah objek masih bisa disebut sebagai planet. Di atas batas ini, fusi nuklir ringan dapat terjadi dan sebuah objek akan diklasifikasikan sebagai kata coklat atau sering disebut sebagai bintang yang gagal. Dikarenakan berada tepat di ambang ini, ROX 42Bb menjadi contoh nyata bahwa alam semesta tidak selalu mengikuti garis pembatas yang tegas. Ukuran planet ini juga tampak mengembang secara ekstrim. Hal ini bukan karena ia berisi lebih banyak materi padat, melainkan karena panas internal yang masih tersisa sejak kelahirannya. Hal ini sejalan dengan sebuah penelitian di mana planet raksasa yang masih muda cenderung akan terus membengkak seperti bara api yang belum sempat mendingin. Seiring berjalannya miliaran tahun, planet semacam ini diperkirakan akan perlahan menyusut dan menjadi lebih padat. Dengan kata lain,
Ukuran ROX 42BB yang luar biasa ini adalah potret singkat dari masa mudanya, bukan dari kondisi akhirnya. Penting untuk dipahami bahwa planet terbesar di alam semesta bukanlah planet berbatu raksasa seperti bumi yang diperbesar. Hampir semua planet raksasa yang diketahui adalah planet gas atau gas panas, tersusun dari hidrogen dan helium. Jika seseorang dapat berdiri di atasnya, tidak akan ada permukaan keras untuk dipijak. Hanya lapisan awan tebal yang semakin ke dalam semakin rapat dan panas. Keberadaan ROX 42BB membantu para ilmuwan memahami bagaimana sebuah planet raksasa terbentuk. Apakah mereka lahir perlahan dengan mengumpulkan gas di sekitar inti padat, ataukah terbentuk cepat dari runtuhnya awan gas raksasa? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya akan menjelaskan planet tersebut, tetapi juga membantu manusia memahami asal-usul planet Jupiter dan berbagai planet raksasa lain di tata surya kita sendiri. ROX 42BB mengingatkan kita semua bahwa alam semesta ini tidak selalu rapi dalam memberi label. Ada berbagai objek yang berdiri di atas definisi, seolah-olah menolak untuk sepenuhnya disebut planet ataupun bintang. Objek ini besar bukan karena ingin mengesankan siapapun, melainkan karena hukum alam membentuknya demikian, mengikuti keseimbangan antara massa, panas, dan gravitasi. Jika planet terbesar masih dapat dibayangkan sebagai raksasa, maka bintang terbesar akan berada di wilayah yang hampir melampaui bahasa manusia. Ukurannya tidak hanya besar, tetapi juga menantang cara kita membayangkan ruang. Hingga hasil pengamatan dan kajian ilmiah yang tersedia sampai tahun 2026, Stephenson 218 masih dianggap sebagai salah satu bintang dengan radius terbesar yang pernah diketahui umat manusia. Stephenson 218 adalah bintang super raksasa merah, sebuah tahap kehidupan bintang bermassa besar ketika ia telah menghabiskan sebagian besar bahan bakar di intinya. Dalam kondisi ini, bintang tidak lagi stabil seperti matahari kita. Intinya mulai menyusut, sementara lapisan luarnya mengembang luar biasa jauh. Jika bintang ini diletakkan di pusat tata surya kita, permukaannya akan menelan orbit Mars, Jupiter, dan bahkan mendekati lintasan orbit Saturnus. Matahari dalam perbandingan dengan bintang ini hanya akan tampak sebagai titik kecil di pinggirnya. Namun, ukuran bukanlah satu-satunya hal yang membuat Stephenson 218 istimewa. Cahaya yang kita lihat darinya hari ini adalah cahaya dari masa lalu yang menempuh ribuan tahun perjalanan sebelum mencapai bumi dan mata kita. Itu artinya, apa yang kita amati sekarang bisa jadi bukan kondisi terkininya. Dalam skala kosmik, perubahan pada bintang raksasa dapat terjadi dalam waktu yang singkat, meskipun tetap terasa sangat lama bagi manusia. Sebagai bintang super raksasa merah, Stephenson 218 berada pada fase hidup yang rapuh. Ia mengembang bukan karena tumbuh semakin kuat, melainkan karena keseimbangan dalam dirinya mulai goyah. Gravitasi yang dahulu menahan materi, kini kalah oleh tekanan energi dari reaksi inti yang berubah. Kebesarannya justru menjadi pertanda bahwa akhir kehidupannya semakin dekat. Pada akhirnya, bintang seperti ini tidak akan menghilang dengan tenang. Stephenson 218 diperkirakan akan melepaskan lapisan-lapisan luarnya ke ruang angkasa dan mengakhiri hidupnya dalam ledakan supernova yang dahsyat, meninggalkan inti padat berupa bintang neutron atau bahkan bisa menjadi lubang hitam. Dari kehancuran itulah, unsur-unsur berat seperti besi akan tersebar menjadi bahan baku bagi generasi bintang dan planet berikutnya. Bintang Stephenson 218 mengajarkan bahwa dalam alam semesta, kebesaran seringkali berjalan berdampingan dengan kefanaan. Yang paling besar justru berada paling dekat dengan akhir siklusnya. Alam semesta ini seakan berbisik bahwa tidak ada ukuran yang menjamin keabadian.
Ketika perhatian kita beralih dari bintang ke galaksi, skala tadi akan runtuh. Jarak yang sebelumnya terasa mustahil, kini menjadi satuan dasar yang baru. Hingga pengamatan dan kajian astronomi yang tersedia sampai tahun 2026, galaksi IC1101 masih dikenal sebagai salah satu galaksi terbesar yang pernah diukur secara konsisten oleh para ilmuwan. IC1101 adalah tipe galaksi elips raksasa yang terletak di pusat gugus galaksi Abell 2029, sekitar 1 miliar tahun cahaya dari bumi. Diameternya diperkirakan mencapai jutaan tahun cahaya, jauh melampaui ukuran galaksi Bima Sakti yang hanya sekitar 100.000 tahun cahaya. Di dalamnya terdapat ratusan triliun bintang, masing-masing dengan sistem planetnya sendiri bergerak perlahan dalam tarian gravitasi yang sangat tua. Berbeda dengan galaksi spiral yang menampilkan lengan-lengan bercahaya penuh gas dan debu, IC1101 tampak tenang dan hampir polos saja. Cahaya yang dipancarkannya cenderung seragam, menandakan bahwa sebagian besar bintang di dalamnya adalah bintang yang tua. Aktivitas pembentukan bintang baru sudah sangat minim. Galaksi ini tidak hidup dalam hiruk-pikuk kelahiran, melainkan dalam keheningan yang tua. Kesederhanaan tampilannya justru menyimpan sejarah yang panjang dan penuh dengan peristiwa. IC1101 diyakini terbentuk melalui proses penggabungan berulang antar galaksi selama miliaran tahun. Berbagai galaksi yang lebih kecil jatuh ke pusat gravitasi, bertabrakan, lalu melebur menjadi satu struktur galaksi raksasa. Tidak ada satu momen dramatis yang menandai kelahirannya. Kebesarannya adalah hasil akumulasi yang perlahan, nyaris tidak terlihat, tetapi terus berlangsung tanpa henti. Di pusat galaksi IC1101 juga diyakini terdapat lubang hitam supermasif dengan massa yang luar biasa besar yang membantu mengatur dinamika bintang-bintang di sekitarnya. Lubang hitam ini bukan penguasa yang kejam, melainkan penjaga keseimbangan, memastikan galaksi tetap terikat meski ukurannya sangat luas. Galaksi ini adalah monumen kosmik dari waktu yang sangat-sangat panjang. Ia menunjukkan bahwa di alam semesta, kebesaran tidak selalu lahir dari ledakan tunggal atau peristiwa spektakuler. Seringkali, yang paling besar justru terbentuk dari proses yang sabar, berulang, dan nyaris tidak disadari. Dalam keheningannya, galaksi ini menyimpan pelajaran tentang bagaimana waktu bukan kekuatan sesaat, namun adalah arsitek utama alam semesta ini. Beralih dari objek yang seringkali kita jadikan ibarat keindahan di alam semesta, terdapat objek yang tidak memancarkan cahaya, tidak berkilau, dan tidak dapat dilihat secara langsung. Ia justru dikenal karena kemampuannya menelan cahaya itu sendiri. Hingga pengamatan dan kajian astrofisika yang tersedia sampai tahun 2026, objek bernama TON 618 masih dikenal sebagai salah satu lubang hitam supermasif terbesar yang pernah diukur oleh manusia. TON 618 terletak sangat jauh dari bumi dan terdeteksi sebagai pusat dari sebuah kuasar yang amat sangat terang. Cahaya yang kita lihat bukan berasal dari lubang hitamnya sendiri, melainkan dari piringan gas dan debu yang berputar dengan kecepatan luar biasa di sekelilingnya. Materi ini memanas hingga jutaan derajat sebelum akhirnya jatuh melewati batas terakhir, memancarkan energi yang membuat kuasar tersebut bersinar lebih terang daripada seluruh galaksi tempat ia berada. Massa lubang hitam TON 618 diperkirakan melebihi 60 miliar kali massa matahari. Sebuah perbandingan yang sudah tidak dapat lagi kita bayangkan. Fakta menariknya, lubang hitam ini tidak menghisap alam semesta secara liar seperti yang mungkin sering digambarkan dalam film fiksi ilmiah. Lubang hitam ini bersifat stabil, tunduk sepenuhnya pada hukum fisika yang sama dengan benda langit lainnya. Yang membuatnya benar-benar luar biasa
adalah event horizon-nya, batas imajiner di mana tidak ada informasi, materi, atau cahaya yang dapat kembali dari sana. Pada lubang hitam TON 618, event horizon ini memiliki diameter yang sangat-sangat besar, sehingga seluruh sistem planet dapat masuk ke dalamnya tanpa menyentuh pusatnya. Dalam titik ini, ruang dan waktu terdistorsi sedemikian rupa hingga konsep arah dan waktu akan kehilangan maknanya. Meskipun tampak menakutkan, lubang hitam seperti TON 618 justru memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Gravitasi dan energi yang dilepaskannya dapat mengatur pertumbuhan galaksi di sekitarnya, menentukan kapan bintang baru terbentuk dan kapan proses tersebut akan berhenti. Dalam banyak hal, lubang hitam supermasif bukanlah perusak alam semesta ini, melainkan pengatur keseimbangan pada skala terbesar. Lubang hitam TON 618 adalah paradoks kosmik yang mendalam. Ia adalah objek paling masif yang pernah kita kenal, namun sepenuhnya tidak terlihat. Ia tidak bersinar, tetapi membuat lingkungannya bercahaya. Dan melalui keberadaannya, alam semesta ini seolah mengajarkan bahwa dalam alam semesta ini, yang paling berpengaruh tidak selalu yang paling tampak. Lebih besar dari galaksi tadi, lebih besar pula dari gugus galaksi, alam semesta menyimpan struktur yang skalanya begitu luas hingga membuat konsep besar itu sendiri terasa rapuh. Dalam tingkat ini, yang kita hadapi bukan lagi objek tunggal, melainkan sebuah pola raksasa yang terbentang melintasi ruang angkasa. Hingga data observasi dan analisa kosmologi yang tersedia sampai tahun 2026, Hercules Corona Borealis Great Wall masih tercatat sebagai salah satu struktur terbesar yang pernah dikenali oleh manusia. Struktur ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 10 miliar tahun cahaya, hampir menyamai skala alam semesta teramati. Namun, penting untuk dipahami, Great Wall ini bukanlah dinding dalam arti fisik seperti tembok atau lapisan materi padat. Ia adalah kumpulan galaksi dan gugus galaksi yang tersusun mengikuti pola tertentu, membentuk jaringan kosmik yang sangat-sangat luas. Berbagai galaksi tersebut terikat oleh gravitasi, namun dipisahkan oleh ruang hampa yang sangat besar. Menurut penelitiannya, Hercules Corona Borealis Great Wall terbentuk sejak alam semesta masih relatif muda. Pada masa itu, materi belum tersebar merata. Sedikit ada perbedaan kepadatan di alam semesta awal yang mungkin tampak sepele, diperkuat oleh gravitasi selama miliaran tahun. Nah, dari ketidaksempurnaan awal inilah lahir struktur raksasa yang kita lihat hari ini. Dengan kata lain, struktur terbesar di alam semesta berawal dari ketidakteraturan yang sangat kecil. Keberadaan struktur sebesar ini membuat para ilmuwan berhenti sejenak, bukan karena tidak percaya pada pengamatan, melainkan karena ia menekan batas teori kosmologi modern. Dalam model standar alam semesta, materi seharusnya terdistribusi relatif seragam pada skala yang sangat besar. Hercules Corona Borealis Great Wall menantang asumsi tersebut, seolah mengingatkan bahwa alam semesta selalu memiliki kejutan di luar prediksi terbaik dari manusia. Meskipun demikian, struktur ini tidak melanggar hukum alam sama sekali. Ia masih mengikuti aturan gravitasi dan ekspansi alam semesta ini. Tantangannya terletak pada bagaimana manusia mensederhanakan alam semesta ke dalam model sistematis. Setiap penemuan struktur raksasa seperti ini bukanlah kegagalan sains, melainkan undangan untuk memperbaiki dan memperluas pemahaman kita tentang alam semesta. Melalui struktur Hercules Corona Borealis Great Wall, mengajarkan bahwa pada skala terbesar, alam semesta tidak tersusun rapi seperti bangunan buatan manusia. Ia lebih menyerupai jalinan halus, sebuah jaringan kosmik yang dibentuk perlahan oleh waktu dan gravitasi. Dan di hadapan struktur terbesar ini, manusia belajar satu hal penting. Seberapapun canggihnya teori kita, alam semesta selalu sedikit lebih luas daripada peta yang kita buat tentangnya.
Setelah melihat atau mengetahui berbagai objek terbesar di alam semesta, seringkali membuat manusia merasa kecil. Di hadapan jarak miliaran tahun cahaya dan masa yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, kita merasa rapuh, sementara dan mudah terlupakan. Namun perasaan kecil itu sesungguhnya lahir dari sebuah kesalahpahaman yang halus. Alam semesta tidak pernah membandingkan. Ia tidak mengukur nilai, tidak merendahkan, dan tidak meninggikan siapapun. Ia hanya ada, bekerja dalam keheningan, hukum-hukum alam yang tidak mengenal ego maupun makna. Justru di hadapan kebesaran yang nyaris tidak terbayangkan itulah, manusia menemukan sesuatu yang sangat istimewa. Kita mungkin kecil secara ukuran, rapuh secara fisik, dan singkat secara usia. Namun di dalam kesementaraan itu, kita dianugerahi kemampuan untuk memahami. Kita manusia mampu menatap sesuatu yang ukurannya melampaui diri kita sendiri, lalu bertanya, mengukur, dan mencoba memberi makna. Manusia tidak besar karena tubuhnya, tetapi karena kesadarannya. Kita dapat memahami planet yang tidak pernah kita pijak, bintang yang tidak pernah kita dekati, dan galaksi yang cahayanya berangkat jauh sebelum peradaban manusia kita lahir. Kita mempelajari alam semesta bukan untuk menaklukkannya, melainkan untuk mengenalinya. Kita bisa kagum tanpa harus memiliki, dan memahami tanpa perlu untuk menguasainya. Disitulah bentuk kebesaran yang berbeda itu terlahir. Alam semesta secara halus mengajarkan bahwa makna tidak pernah ditentukan oleh ukuran. Bintang bisa berukuran jutaan kali matahari, tetapi ia tidak tahu bahwa dirinya bersinar. Galaksi dapat membentang jutaan tahun cahaya, tetapi ia tidak menyadari keindahannya. Lubang hitam bisa menguasai ruang dan waktu di sekitarnya, namun ia tidak pernah tahu bahwa ia sekuat itu. Semua kebesaran kosmik itu hadir tanpa kesadaran akan dirinya sendiri. Hanya manusia yang berdiri di atas sebuah planet kecil berlapis debu kosmik yang mampu menyadari dan merasakannya. Manusia mampu terharu oleh cahaya bintang yang telah menempuh perjalanan panjang hanya untuk mencapai mata manusia. Manusia juga mampu menangis karena keindahan sesuatu yang tidak pernah mengenal kita. Dan di sanalah letak keajaiban dari manusia. Kita bukan pusat dari alam semesta, tetapi kita adalah saksi dari keindahannya. Dalam kecilnya kita, justru tersimpan makna yang mendalam. Kita adalah bagian kecil dari alam semesta yang mampu memikirkan keseluruhannya. Kita adalah debu yang dapat bermimpi tentang asal-usul alam semesta ini. Dan mungkin, di tengah luasnya alam semesta yang sunyi, kesadaran manusialah yang membuat alam semesta tidak sepenuhnya kosong. Ketika manusia menatap langit dan bisa memahaminya, sebenarnya itu sudah cukup. Karena dari sedikit itulah bisa lahir rasa kagum, kerendahan hati, dan rasa terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Dan mungkin justru karena itulah menjadi manusia adalah salah satu bentuk keajaiban terbesar di alam semesta ini.